Buat kalian yang masih bingung bagaimana cara lepas atau stop dari pinjaman online, bagaimana stop, bagaimana kita keluar dari pinjaman online, jeratan-jeratan ini bagaimana bang caranya? Kalian yang menemukan video ini, saya rasa sudah tepat ya. Berarti kalian sudah berani, sudah pingin, sudah mau untuk lepas dari pinjaman online. Nah, oleh karena itu, kalian jangan skip video ini ya, tonton sampai habis, biar kalian paham bagaimana kalian yang sedang menghadapi pinjaman online itu bisa stop, bisa lepas dengan cara aman dan tenang. Nah, bicara pinjaman online, ini adalah suatu polemik ya, suatu bagaimana yang ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, emang ini membantu, di satu sisi ini kadang bisa menjerat dan bikin orang punya masalah baru. Pemerintah atau OJK bilang katanya pinjol itu sebagai dari anugerah. Tapi kalau menurut saya pribadi ini mungkin jadi musibah. Kalau misalnya kalian terjerat ataupun kalian terlilit sama pinjaman online, akhirnya banyak banget orang yang terjerat. Bagaimana orang yang sudah ke pinjaman satu itu seperti lingkaran setan yang susah banget keluar dari jeratan-jeratan pinjaman online. Makanya orang bilang katanya pinjol itu lingkaran setan. Kita udah masuk di situ, itu akan susah kita untuk keluar. Banyak kok yang mengalami seperti itu. Dari 10 orang yang terjerat pinjaman online itu hampir dari 80% ya. Ya mungkin dari 10 orang yang pinjol, hampir rata-rata 50-80% yang terjerat. Berarti setengahnya dong, itu tidak bisa bagaimana lepas dari pinjaman online. Atau yang ketergantungan sama pinjaman online. Nggak bisa dipungkiri juga, mungkin orang yang dekat sama kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang kita nggak tahu, itu pernah mengalami yang namanya kepinjaman online. Atau minimal dia pinjam di suatu lembaga. Atau leasing, mungkin kredit motor gitu. Cuman bedanya kan kalau kredit motor itu secara offline. Kemudahan-kemudahan inilah yang banyak orang tergiur atau terjerumus sama pinjaman online. Kemudahannya gampang banget buat kalian yang akhirnya ditolak sama pembiayaan ini, ditolak sama bank ini. Nah, saat kalian buka HP, ya, buka aplikasi, mudah banget ya, cuman foto KTP, mangap kanan kiri, selfie kanan kiri, langsung cair nih. Nah, akhirnya banyak orang, wah, gampang banget nih, tanpa memikirkan dampak dan resikonya. Nah, saat kemudahan ini kalian gunakan, saat kemudahan ini, fasilitas ini, mulai kalian manfaatkan, pinjam 1 yuk, bisa bayar. Pinjam 2 yuk, 3 aplikasi, mungkin bisa bayar. Pada akhirnya, kok nggak berhenti-berhenti ya? Inilah gimana jebakan-jebakan dan lingkaran-lingkaran setan ini mulai bekerja. Dari sinilah banyak akhirnya orang yang merasa korban. Ya, merasa tergulung, terjelit teror-teror DC yang nggak masuk akal. Nah, secara umum buat kalian yang sedang terjerat pinjaman online, pasti dan gagal bayar itu atau yang disebut galbay, yang dimana kalian itu dipaksa untuk harus membayar bagaimana uangnya harus ada. Nah, DC-DC pinjol inilah yang bekerja bagaimana itu kalian harus bayar. Yang bekerja uang perusahaan itu harus balik. Kalian dituduhlah sebagai maling perusahaan, kalian dituduhlah sebagai penggelapan dana, ya bahkan ada yang dibikin malu. DC-DC pinjol ini bikin resah, timbullah permasalahan baru saat kalian di pinjaman online. Tekanan-tekanan, rasa malu saat ada DC yang mau datang ke rumah, ya itu gimana? Bahkan nggak datang ke rumah, datang ke kantor atau menagih-menagih orang yang di luar kontak darurat atau di kondar ini membuat mental kita jadi down. Terus yang jadi pertanyaan solusinya, bang gimana sih bang? Nggak usah bertele-tele lagi, kita cara stop. Stop itu mudah, ya. Saat kalian bilang mau stop, itu berarti kalian sudah mengiyakan diri kalian itu pengen stop. Cuman caranya gimana? Caranya mulai aja dari sekarang. Berhenti semua pembayaran yang ada di aplikasi itu. Berhenti dan hapus aplikasi itu, ya. Berhenti untuk membayar secara online. DC-nya datang ke rumah dan kita komunikasi sama DC-nya untuk bagaimana kita bayar pokoknya aja, tapi dinegosiasi saat kita bisa membayar, ya. Berhenti stop itu berarti kita berani menguatkan diri untuk stop di situ. Bukan hanya wacana aja bang, gimana caranya gimana. Ini berarti tinggal nggak usah bayar aja. Masalah itu di sini, kalian berani nggak sih untuk men-stop ini? Kalau masih ada pertanyaan, gimana cara stop? Stop itu mudah ya, udah tinggal uninstall aplikasinya, nggak usah dibayar, selesai. Bukan berarti stop itu bagaimana ya? Apakah ada cara ini, bukan, gitu kan? Kalau ada DC datang, komunikasikan. Itu pun kalau ada pinjaman online yang ada DC-nya.
Banyak pinjaman online yang tidak ada DC-nya, ya. Kalau tidak ada DC-nya mungkin lebih bagus lah. DC-nya nggak datang ke rumah dan kalian tidak berhadapan dengan DC-DC lapangan itu. Nah, saya bicarakan sama DC yang ada DC lapangan yang ke rumah atau yang berhadapan langsung. Bagaimanapun nantinya kalau sial-sialnya kita berhadapan DC, itu kita harus berani. Ya, nggak usah gagap sini, gagap sono. Itu akan bikin kita akan merasa makin down. Secara peraturan, secara hukum, emang kita salah tidak bayar hutang. Ya, kita prestasi, kita ingkar janji. Tapi saat kita dihina sama DC-nya, diancam, justru DC-nya yang salah. Ya, stop itu mudah. Stop itu mulai dari sekarang. Stop itu bukan mempertanyakan bagaimana bang cara stop pinjol yang mudah, yang aman. Ya, apapun pinjaman online itu aman untuk digagal bayar. Ya, yang nggak aman itu di pikiran kita, di hati kita, di pikiran kita. Pikiran kita aman gak sih untuk menghadapi ini? Ya, nah jalan satu-satunya kalian tuh harus menerima dulu kenyataan kalau kalian itu emang sedang gagal bayar. Banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan ini, kenyataan itu, kenyataan kalian tidak bisa membayar aplikasi ini. Nah ini yang jadi masalah. Nah, dari awal sampai terakhir video ini dibuat, dari video yang pertama yang saya buat sampai terakhir, saya tidak mengajarkan kalian emang tidak bayar sama sekali, ya, stop, auto lunas, ataupun gimana. Tapi saya mencoba, tolong dipahami, saat kalian sedang diteror, saat kalian sedang disebar data, saat kalian pikiran makin kacau, tidak usah bayar dulu, digagal bayarkan, tunda dulu, sampai kalian ada uang bayar. Ya, cara stop itu mudah. Yang susah tuh diri kita sendiri. Berani nggak untuk menerima kenyataannya? Berani nggak untuk menghadapi risiko dari serangan-serangan DC-DC yang barbar? Ya, yang spam sini, spam sono gitu. Nah, keberanian inilah yang membuat kita akhirnya berani untuk stop untuk bayar pinjol. Stop untuk melakukan pembayaran apapun. Bagaimana kalau cara di-uninstall aja bang, dihapus? Itu lebih bagus. Ada WA atau SMS DC telepon ke kita, nggak usah dibalas, ya, tidak usah merespon. Kalian tuh lupakan pinjaman online, ya. Bang bicara mudah banget bang. Saya pengalaman sama hidup saya pengalaman gagal bayar di beberapa aplikasi, tapi saya bisa keluar dari pinjaman online, ya, dengan cara saya mulai stop tidak bayar dulu. Sampai ada uang, saya fokus sama kerjaan saya kumpulin uang, saya bikin video ini untuk mengedukasi kalian, memotivasi kalian. Dan akhirnya, saya berani untuk keluar dari jeratan-jeratan pinjaman online. Ya, stop itu bukan dipertanyakan, tapi stop itu mulai sekarang, dan kalian yakin untuk tekad untuk tidak bayar pinjaman online mulai sekarang. Kunci solusi keluar dari pinjaman online cuma satu, gagal bayar. Saat kalian nggak punya uang, digagal bayarin aja. Itu solusinya, ya. Itu solusinya. Nggak punya uang, jangan gali lubang tutup lubang. Ini bikin masalah baru. Gali lubang satu akan terbuka 2 lubang baru dan 2 masalah baru, ya. Ini nggak bisa tutup. Ini kalian tuh otomatis akan menggali lubang 4 lubang. Jadi bukan solusi ya kalau misalnya kalian gali lubang tutup lubang, ya. Ini malah menambah masalah baru. Mungkin panik, ya saya tahu. Makanya untuk saat ini, saat kalian yang sedang berusaha untuk gali lubang atau mencari joki-joki pinjol, stoplah. Gak ada orang yang berhasil dengan cara gali lubang tutup lubang, dan gak ada orang yang berhasil cara bayar hutang dengan cara pakai joki-joki pinjol, ya. Untuk permasalahan joki pinjol nanti saya akan bahas, ya. Nah, jadi solusinya gimana bang? Ya solusinya untuk diri kalian sendiri, kalian berani apa enggak, gitu kan. Solusi dari saya simpel aja, kuatin mental kalian. DC pinjol itu, gagal bayar itu biasa. Gagal bayar itu wajar. Dan semua orang, jutaan orang di Indonesia itu gagal bayar. Jangan merasa sendiri, jangan merasa, aduh yang tersakiti itu orang yang menjadi korban. Banyak orang seperti kalian, bukan kalian aja, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, video kali ini. Semoga video ini menguatkan kalian. Semoga video ini membuat motivasi kalian, mengedukasi kalian, bagaimana kalian yang sedang menghadapi gagal bayar, bingung cara stop untuk berhenti di pinjaman online itu seperti apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen juga kalau kalian ada pertanyaan, siapa tahu saya bisa jawab kalau ada kesempatan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.